Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 5 SDIT Al-Muhajirin. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam belajar. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran tematik. Hari ini kita memasuki tema ke-6, yaitu panas dan perpindahannya di subtema ketiga. Sebelum memulai pelajaran, silakan kalian siapkan alat tulis, buku paket tematik tema 5F, dan buku Bupena 5C halaman 56, 64, dan 74. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar muatan IPA KD 3.6 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu membedakan benda konduktor dan isolator. Berikut ini penjelasannya. Menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Ayo ingat kembali materi tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Masih ingatkah cara-cara perpindahan kalor? Cara-cara perpindahan kalor ada 3, yaitu dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, berikut ini kita akan mempelajari mengenai cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Yang pertama, jenis perpindahan kalornya adalah konduksi. Cara menghambat perpindahan kalor secara konduksi adalah dengan menggunakan benda-benda yang bersifat isolator. Apa saja sih benda-benda yang bersifat isolator? Benda-benda yang bersifat isolator adalah karet, plastik, kain wol, dan ebonit. Sedangkan cara mempercepat perpindahan kalor secara konduksi adalah dengan menggunakan benda-benda yang bersifat konduktor. Apa saja sih benda-benda yang bersifat konduktor? Benda yang bersifat konduktor contohnya adalah aluminium dan besi. Nah, jenis perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi. Cara menghambat perpindahan kalor secara konveksi adalah dengan menjauhi atau memadamkan sumber panas. Sedangkan cara mempercepat perpindahan kalor secara konveksi adalah dengan memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar. Nah, yang ketiga adalah jenis perpindahan kalor secara radiasi. Cara menghambat perpindahan kalor secara radiasi adalah sama seperti konveksi, yaitu menjauhi atau memadamkan sumber panas. Sedangkan cara mempercepat perpindahan kalor secara radiasi adalah sama seperti konveksi, yaitu memperbesar sumber panas seperti dengan menambahkan jumlah kayu bakar agar api semakin besar. Menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar yang dimaksud adalah api unggun, karena api unggun adalah salah satu contoh dari radiasi. Nah, kenapa di sini menambahkan kayu bakar supaya apinya semakin besar? Karena semakin besar apinya, tubuh kita akan semakin terasa hangat saat berada di dekat api unggun. Nah, pengertian dari radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Jadi inilah cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Berikutnya adalah mengenal konduktor
dan isolator panas. Yang pertama, benda konduktor. Benda konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Benda konduktor biasa terbuat dari bahan kaca dan logam seperti besi, aluminium, dan tembaga. Kemudian yang kedua adalah benda isolator. Benda isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Benda isolator biasanya terbuat dari bahan kain, kayu, dan plastik. Yang ketiga adalah benda konduktor dan isolator. Penggunaan benda konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada suatu benda. Contohnya setrika. Nah, bagian alas setrika terbuat dari bahan konduktor, yaitu berupa logam. Kemudian, sedangkan bagian pegangan setrika terbuat dari bahan isolator, yaitu berupa plastik. Nah, mengapa bagian pegangan setrika terbuat dari bahan isolator yang berupa plastik? Agar kita dapat memegang setrika atau kita tidak merasakan panas saat memegang setrika. Contoh lainnya adalah panci, cerek, dan sendok sayur. Yang berikutnya adalah mengenal sifat hantaran panas benda di sekitar. Yang akan kita bahas yang pertama adalah benda-benda di sekolah. Gerbang sekolah terbuat dari besi yang merupakan contoh dari benda konduktor. Kegunaannya adalah sebagai pintu sekolah. Yang berikutnya, kaca jendela yang terbuat dari kaca merupakan contoh dari benda konduktor. Kegunaannya adalah sebagai tempat masuknya cahaya ke dalam ruangan. Kemudian yang berikutnya adalah papan tulis yang terbuat dari kayu, merupakan contoh benda isolator. Kegunaannya adalah untuk menulis. Kemudian yang berikutnya, kursi kayu yang terbuat dari kayu, merupakan contoh benda isolator. Kegunaannya adalah untuk duduk. Kemudian yang berikutnya adalah benda-benda di rumah. Wajan merupakan contoh dari benda konduktor. Kegunaannya adalah untuk menggoreng makanan. Kemudian yang berikutnya, panci. Panci merupakan contoh dari benda konduktor. Kegunaannya adalah untuk memasak air atau sayur. Kemudian benda berikutnya adalah selimut. Selimut merupakan contoh benda isolator. Kegunaannya adalah untuk menjaga badan tetap hangat. Kemudian benda selanjutnya adalah handuk. Handuk merupakan contoh benda isolator. Kegunaannya adalah untuk mengeringkan badan. Jadi, benda memiliki kemampuan panas yang berbeda-beda dalam menghantarkan panas. Benda yang dapat menghantarkan panas biasanya terbuat dari besi, kaca, tembaga, seng, dan aluminium. Sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan panas biasanya terbuat dari kayu, kain, plastik, dan karet. Kemudian materi kita berikutnya adalah menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang Ibu ambil adalah setrika. Setrika fungsinya untuk merapikan pakaian. Setrika memanfaatkan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Sumber energi panas pada setrika berasal dari elemen yang dipanaskan. Panas yang dihasilkan kemudian memanaskan alat setrika. Alat setrika merupakan logam yang bersifat konduksi.
Agar setrika dapat digunakan, diperlukan bahan penghambat panas seperti kayu dan plastik agar kita dapat memegang setrika atau kita tidak merasakan panas saat memegang setrika. Kemudian, contoh benda berikutnya adalah rice cooker. Bagian dari rice cooker yang merupakan sumber panasnya adalah pada panci penanak. Kamu bisa lihat pada gambar tersebut ya. Panci penanak mempunyai sifat hantaran konduktor. Mengapa? Karena panci penanak terbuat dari bahan aluminium. Kemudian, bagian pegangan tutup dan tutup penanak nasi bersifat isolator. Selanjutnya, pelindung luar bersifat isolator. Penunjuk rice cooking bersifat isolator. Penunjuk keep warm bersifat isolator. Dan saklar bersifat isolator. Jadi, pada rice cooker yang bersifat konduktor hanya panci penanak yang terbuat dari bahan aluminium. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Silahkan kalian kerjakan latihan soal subtema 3 pada halaman 80-81 muatan IPA KD 3.6 pada buku Bupena. Silahkan dikerjakan langsung di buku Bupena kalian ya. Kirimkan hasil jawaban kalian berupa foto dengan pencahayaan yang terang dan jelas. Semangat anak soleh dan soleha, kalian pasti bisa. Jika ada materi yang belum kalian pahami dan ingin kalian tanyakan, silahkan langsung menghubungi ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.